Ya volume mana? Ini buset jiwanya. Oke. Oh, nang remote. Gini mana buset ini dong. Ini saya tutup dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Ditunggu yang lain. Saya siapin ini. Ayo morning TV. Sanggo masih mencemaskan pagi ini. Makin seram ya kemarin dalam satu malam dari 200 jadi 5. Sekarang dalam satu malam juga nambahnya banyak lagi. Sekarang udah 834. Ya, tapi itu ODP sih. Semoga aja nggak kembang lagi. Ini kan apa? Kalau lihat ini lihat sementara kota yang lain kayak Pontianak berkembangnya lamban ya. Terus Sambas yang kemarin 500 sekarang berkurang 1. Satunya kemana? Ini kok jadi makin banyak ini gampang nih banyak yang ngopi nih. Satunya mungkin udah goodbye my love kali Pak. Pagi ini kejutannya bukan kejutan sih seperti yang diduga si oilnya bikin terlihat di angka 20 ya. Sempat terlihat 19 bahkan 19.90. Jadi kalau lihat kayak gini dari sisi kalau dari sisi resiko sih ngebuy sih resikonya makin kecil gitu. Maksudnya bukan resiko, maksudnya modal yang kita siapkan untuk menahan sampai zero itu jadinya mengecil. Tapi ini juga sebuah kondisi yang makin nggak jelas jadinya. Kenapa? Karena sampai saat ini ya, walaupun dia makin mendekati harga produksinya, mendekati harga ambang batas gitu ya, itu OPEC-nya diam-diam aja, bahkan cenderung membiarkan si Arab dan Rusia untuk terus melakukan perang harga. Ditambah lagi Amerika memperpanjang itu status beberapa kotanya semakin dia kunci ya. Demand coil makin turun. Ya kalau mau sini ya benar-benar harus mempertimbangkan ya balance stop loss itu berada di balance ya. Terus Hang Seng tadi gap down tapi langsung ditutupi. Terus Dow Jones juga masih ya beginilah. Oke, kita bahas ini Dow Jones masih terus turun ya. Jadi dengan ini terutama karena Amerika sekarang lagi ranking 1 di kasus corona ya, juara dia sekarang. Terus kalau dari jumlah yang meninggal ya Italia lagi ranking 1. Gold naiknya agak terhenti, saya rasa kembali turun lagi deh. Kalau lambat akan turun lagi. Saya mulai dari kita lihat kilasan data pekan ini ya. Gitu. Saya besarkan aja. Suaranya saya mute semua ya. Agak egois. Oke, jadi nanti tanyanya kalau mau tanya lewat fitur chat yang ada di Zoom. Ini kita bahas ini dulu. Saya siapkan coret-coretnya juga. Nah, kalau untuk hari ini yang menarik tuh ada dari jam 3.30 itu ada mortgage approval. Kalau mortgage approval ini
ini kalau mortgage approval sih gampangnya sih kita ngebacanya sebagai kredit rumah. KPR nih, KPR. Jadi angka di data ini itu menunjukkan value aplikasi, jumlah aplikasi KPR yang berhasil disetujui. Mungkin dengan Inggris juga termasuk yang banyak juga tuh kasus coronanya. Rasanya dengan ini tentunya cenderung akan menurun ya. Kalau menurun ya secara mudah ekonominya lagi buruk nih. Kalau lagi buruk kemungkinan besar ya pound sterlingnya akan turun ya. Cenderung turun menurut saya. Jadi kalau di mortgage approval di 3330 rasanya bukan rasanya, sepertinya GBP USD ada potensi untuk kembali turun. Atau pair yang berbasis GBP ya ada potensi untuk turun. Kemudian di jam 4 ada sederet survei dari Komisi Eropa. Nah, kalau namanya survei dia akan bagus kalau pakai angka positif dan kemudian lebih besar. Jadi kalau tidak membesar berarti cenderung buruk. Dan apalagi kalau dia negatif. Dari sederet data survei yang paling diperhatikan adalah yang business climate atau kondisi iklim bisnis di Eropa. Eropa sekarang ya lagi-lagi corona lagi. Jadi nggak mungkin ya di saat ini iklim bisnisnya lagi bagus, tentu jadi pakai negatif. Dan andai itu benar, kalau surveinya masih seperti itu, pada negatif banyak nih. Termasuk juga kepercayaan konsumen juga cenderung akan turun ya, karena ya corona ya, kemampuan ekonomi akan menurun. Terus tadi kalau kita lihat tadi di grup kan ada lupa saya siapa yang share itu, terima kasih atas share-nya. Italia kan mulai jarah-jarahan ya. Ini berarti ya ekonomi pasti lagi buruk nih. Jadi kalau rilisnya seperti forecast ya dia masih bisa membawa euro kembali jatuh. Di jam 7 malam ada inflasinya Jerman. Inflasi itu rata-rata dianggap bagus kalau bisa di atas 2%. Jadi kalau di bawah 2% masih cenderung buruk. Ini dampaknya tentu ke euro. Jadi euro hari ini, euro dan pound hari ini punya kecenderungan untuk menurun. Ya. Kalau melihat dari rilis ini, di luar itu ya tinggal kita lihat data-data kejutan lainnya aja. Kemudian untuk hari Selasa ini mulai panjang datanya. Pekan ini tentu datanya banyak ya, datanya sangat banyak pekan ini. Walaupun banyak itu, tapi saya pilih beberapa data itu aja ya, yang menarik untuk dipakai trading. Karena dari sisi histori itu di data-data ini harga relatif volatilitasnya naik. Tapi kita juga berhati-hati dengan kata volatilitas kali ini, yaitu yang patut diingat yaitu dua kota besar itu London dan New York, sentra finansial, dan terutama di situ ada letaknya bursanya untuk settlingnya gold dan gold itu ada di Nimex, dan saya lupa yang di London kalau nggak salah Comex ya, itu masih ditutup. Jadi kalau dari sisi volatilitas, kalau ada data yang luar biasa besar, hati-hati dengan pelebaran spread yang luar biasa dari gold. Ya contohnya seperti kemarin, terutama kalau teman-teman lagi posisi locking ya. Posisi locking di pelebaran spread jadi bukan pengaman, jadi sebenarnya itu jadi posisi sell-nya, terutama itu jadi mengancam posisi locking itu sendiri. Nah, kalau di hari Selasa ini yang saya lihat ya, pertumbuhan ekonomi UK bisa meningkatkan volatilitas nih. Hati-hati di gold lagi hati-hati dengan gold. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonominya jadi nol. UK itu di kuartal pertama, kalau nggak salah kuartal pertama 2019 dia sempat negatif, terus kuartal kedua dia positif lagi. Nah ini kuartal keempat untuk 2019 dia kembali nol. Kalau kembali, terutama dengan corona kan awal 2020 ya, lagi rame. Jadi ini masih terkait itu. Kalau ekonominya buruk, dan di situ ada letaknya emas itu, Bu, sentranya emas. Hati-hati di emas di jam 1 hari Selasa itu ya. Jadi kalau ada posisi locking hari ini jangan terlalu boros dengan equity.
nanti nggak tahan waktu lockingnya. Ini pound sterling bisa turun ya, kalau saya mengamati dari pasar uang aja, pound sterling bisa turun, tapi secara umum sekarang juga mesti diperhatikan si FTSE ya, FTSE itu bursa sahamnya Inggris, kalau dia jatuh ya pound sterling mungkin akan sedikit berbalik ya, sedikit tertahan, nggak jatuh. Terus dengan buruknya ekonomi ya orang ke safe haven kemungkinan besar. Jadi hari Selasa tuh memang hati-hati di emas. Menurut saya. Terus jam 4-nya ada inflasinya Eropa, ini jauh di bawah 2% nih, dan cenderung menurun ya. Saya ada buat laporan yang kemarin tadi malam saya post di teman-teman mungkin udah dapat PDF-nya ya, yang persiapan trading pekan ini. Ini inflasinya menurun ya, euro bisa kembali turun. Terus malamnya ada GDP Kanada. Pertumbuhan ekonomi sekarang semua negara nih kalau bisa 2% jago di negara itu. Nah, kemudian di malamnya, malah tutup. Kalau di malamnya kita bisa lihat ada Chicago PMI ya, ini tutup ini. Kita geser dikit. Ada Chicago PMI. Kalau ada kata PMI yang paling diperhatikan tuh angka rilisnya akan dianggap buruk kalau dia rilis di bawah 50. Karena kalau di bawah 50 artinya terjadi kontraksi bisnis, dan ini secara kota nih, di kota Chicago itu kota industri terbesar di Amerika. Kalau dia lagi kontraksi, maka ya buruk nih, secara umum lagi buruk. Dolar bisa melemah, tapi kali ini di kondisi sekarang ya, yang saya perhatikan semua data buruk Amerika bukan direspon oleh US dollar. Yang responnya indeks harga saham gabungannya Amerika. Jadi yang kali ini kalau kita terhadap data Amerika, kita mesti ngintip. Kalau teman-teman nggak trading di indeks, mungkin tetap jadi patokan aja, jadi ngintip aja ke Dow Jones, Nasdaq yang dengan S&P, terutama Dow Jones deh. Kalau dia buruk ini kayaknya di Selasa jam 24.5, 8.45 Dow Jones bisa jatuh. Kalau Dow Jones jatuh, nah goldnya bisa naik nih. Safe haven jadinya ya. Kecuali kalau mereka pegang dolar. Oke, nah kemudian saya lanjut lagi. Hari Rabunya ADP nih. Ya, minggu ini kan di ujungnya nanti ada payroll. Nah ini ada ADP. Tapi sebelumnya ada manufacturing PMI. Lagi-lagi kalau pakai PMI, lihat aja sepanjang dia di bawah 50 buruk deh. Pokoknya di bawah 50 buruk, nggak usah pusing dengan data PMI itu di bawah 50 buruk deh. Dengan corona, semua data ekonomi cenderungan buruk. Karena ya diresponnya kan dengan ini ya, dengan lockdown ya, dengan penutupan kota ya, penutupan akses ekonomi. Jadi ya pasar-pasar pada tutup ya, ekonomi tutup ya, tidak semua data ekonomi akan jadi buruk. Jadi kalau lihat ini jam 3 dan jam 3.30 untuk euro dan pound sterling punya potensi untuk menurun ya, kembali menurun. Apalagi data manufaktur. Jadi sepanjang dia di bawah 50 ya ini masih buruk. Euro sama pound kayaknya 3 hari betul-betul euro dan pound punya hitungan buruk dari sisi data ya. Tapi kalau lihat responnya nanti kan ada Do juga bilang kan teori kalau kita trading kan banyak ya, teman-teman kan sudah mulai mempelajari teorinya Do ya. Salah satunya adalah keterkaitan antar pasar. Satu pasar akan mengkonfirmasi pasar yang lainnya. Jadi yang kita perhatikan juga kalau sekarang nih sepertinya juga data ekonomi sekarang lebih banyak direspon oleh pasar-pasar saham. Jadi kalau gini ya ada CIC dengan FTSE mungkin akan turun kalau itu beneran di responnya di pasar saham, euro dan pound agak tertahan turunnya. Kemudian di jam 7.15 sekarang waktu rilis data Amerika maju ya di awal ya, 7.15 ADP. Angka di ADP ini kasih informasi mengenai jumlah tenaga kerja baru yang direkrut dan disalurkan oleh
direkrut dan disalurkan oleh ADP Incorporated. Nah, mungkin akan aneh ya karena dia prediksinya pakai angka negatif 150. Ini pengertiannya si ADP ini dapat tawaran untuk mencarikan tenaga kerja baru sejumlah 150 tapi mereka gagal. Jadi tidak berhasil mendapatkan 150 tenaga kerja baru itu. Nah, kalau gini Amerika punya data buruk. Penganggurannya pasti naik. Ya, kemarin penganggurannya aja naik ya. Yang minggu kemarin kita bisa lihat jobless claim itu luar biasa tinggi ya. Padahal jobless claim itu masih dianggap bagus kalau di bawah 300.000 itu keluarnya 3 jutaan. Jadi kalau gini data Amerika cenderung buruk ya. Cenderung dianggap buruk data Amerika. Data Amerika dianggap buruk ya. Hati-hati dengan Dow Jones nih. Dow Jones bisa jatuh. Kalau Dow Jones jatuh, ada dua pasar sisanya yang cukup riskan ya kalau menurut saya. Yang pertama itu di gold. Kalau dolarnya kan kita nggak bisa trading yang indeks dolar ya, kita trading yang kontranya ya. Di gold, kalau saham jatuh ini potensi gold untuk naik, tapi juga jadi potensi untuk oil untuk kembali turun. Karena kan dengan investor pada cabut dengan ini tenaga kerjaan yang miss ya, kurang dari malah nggak mampu, ADP nggak mampu menyediakan 150 tenaga kerja baru, berarti banyak bisnis yang nggak jalan nih. Mesin-mesin banyak yang mati. Kalau mesin-mesin banyak yang mati, demand ke oilnya akan turun. Kalau demand ke oil turun, jam 9:30 ada crude oil inventories, cadangan minyak Amerika. Kalau ini masih pakai angka positif aja, walaupun di bawah 16, walaupun lebih rendah daripada cadangan minggu kemarinnya, saya rasa sih cadangannya akan nambah banyak karena yang makin minyaknya makin dikit. Harga minyak bisa jatuh lagi. Harga minyak mungkin pekan ini ya, saya rasa rasanya level-level ekstrimnya bisa kelihatan di pekan ini kayaknya untuk minyak ya. Mungkin kita bisa lihat 16 kali. Walau kayaknya sih nggak masuk akal, tapi kayaknya bisa lihat gitu, bisa kelihatan 16 di oil gitu. Jadi kalau teman-teman yang optimis untuk spekulatif buy oil, persiapkan equity untuk menyambut angka 16 ya. Nah, kemudian malamnya jam 9 ada ISM manufaktur. Nah, ini kita lihat yang dia ada dua. Kalau PMI itu kalau di Amerika ada dua yang melakukan survei PMI itu sebenarnya ada dua lembaga survei. Yang pertama itu dari market ekonomi, itu lebih pegang untuk yang areal Eropa. Sementara untuk Amerika dilakukan oleh ISM. Nah, ISM kelihatan di bawah 50. Kalau di bawah 50 udah pasti buruk. Amerika punya data buruk, Dow Jones bisa jatuh lagi. Hati-hati oil. Rabu. Hati-hati oil di hari Rabu. Serem. Kalau equity yang ngepas, hati-hati. Ini jadi unik juga ya, karena kalau level 20-an kalau ngelocking tuh kayaknya konyol, tapi kalau menghadapi Rabu, hati-hati aja. Persiapkan equity menghadapi gelombang buruknya data Amerika. Dan pekan ini kayaknya Amerika punya data buruk. Di hari Kamis, Swiss, inflasinya Swiss. Mereka bukan cuma inflasi, mereka sekarang deflasi ya. Mereka deflasi dan kalau namanya deflasi mata uangnya cenderung melemah. Swiss USD bisa kembali terbang gitu. Bisa kembali terbang. Nah, kemudian di malamnya ada sampai prediksinya tuh lembaga surveinya nggak berani sebutin sekarang. Ini coba si jobless claim-nya Amerika itu 3 jutaan orang nih. Kan Amerika sekarang ranking 1 di kasus corona ya. Pengangguran pasti sangat tinggi sekali. Jadi bahkan satu laporan dari IMF kemarin, kita ini lagi bersiap memasuki krisis ekonomi global sekali lagi katanya. Jadi sekarang bukan masalah utamanya sebenarnya bukan masalah virus lagi sekarang, masalahnya adalah krisis ekonomi sekarang depan.
Jadi trading agak hati-hati juga nih. Karena di krisis ya antara peluang dengan risiko itu menyatu dia. Kemungkinan besar data ini akan lebih besar lagi kayaknya. Kalau lebih besar lagi, ya gitu deh yang trading di gold di gold deh terutama nih kali ini mesti berhati-hati karena ya sekarang aja spreadnya masih ribuan begitu ya. Hati-hati aja ya, oke. Siapkan equity. Jangan boros dengan equity kali ini. Kalau kemarin kita masih enak main ceklek-ceklek, kali ini tangan jarinya mesti agak direm. Kemudian untuk hari Jumat ini yang ditunggu ya. Saya rasa yang sesi sorenya sih biarpun luar biasa buruknya data Eropa, tapi rasanya gerakan harga nggak akan terlalu volatil sampai payroll. Nah kali ini payrollnya seperti ADP, dia juga diprediksi pakai angka negatif. Ini cerminan dari apa ya? Kalau Amerika sekarang lagi dalam keadaan sulit. Bukan cuma Amerika sih, dunia sekarang lagi keadaannya sulit. Pengangguran jadi sangat tinggi. Ini berarti ada 123 lapangan pekerjaan, 123.000 lapangan pekerjaan, tapi nggak ada yang ngisi. Gimana mau ngisi orang semuanya disuruh stay home. Semuanya karena kita nanti kan belum apa ya, di Amerika juga sepertinya belum menghitung tenaga kerja yang secara online, itu nggak dihitung. Jadi work from home itu belum ada gitu. Jadi ini dihitungnya yang offline konvensional. Jadi terjadi kekurangan tenaga kerja sebanyak 123.000 orang nih. Dow Jones mungkin jatuh lagi deh. Benar-benar krisis ekonomi. Kalau nggak krisis ya mungkin kita akan masuk resesi global ya. Ada chat. Lah nyari kuota. Nah itu bahaya Pak. Kalau lagi trading kita kehabisan kuota bahaya nih Pak. Nanti kita kena krisis kuota bahaya. Dan kemudian ya yang non manufaktur, kalau di hari Kamisnya ada di hari Rabunya ada yang manufaktur dan itu potensinya buruk. Kalau ini juga buruk. Wah, ini minggu depannya lagi ya Dow Jones juga masih bisa jatuh, belum ketemu bottomnya ini semuanya jadi kenaikan kemarin baru sifatnya koreksi. Ini dari sisi fundamental. Kalau dari sisi fundamental ekonomi secara global ini masih buruk semuanya. Cenderung datanya buruk semua. Lah katanya kuotanya habis tapi masih terus. Jadi secara umum semua negara punya data buruk di pekan ini dan puncaknya kan ada di datanya Amerika ya, data Amerika di payroll yang sering diperhatikan. Dampaknya ya saya menduga sih dampaknya lebih ke pasar saham ketimbang di currency ya. Jadi ya di pekan ini siapin equity, terus jangan terlalu mudah ngentry. Volatilitas pasti luar biasa. Terus teman-teman yang lagi locking di gold, hati-hati dengan pelebaran spreadnya. Kemungkinan pelebaran spreadnya masih akan terjadi. Kayak kemarin kan di semua broker kayak sepertinya sekarang masih menggunakan dua strategi, yaitu menaikkan marginnya atau dia menurunkan leverage untuk pair tertentu ya, seperti gold marginnya ditingkatkan. Itu kan tujuannya buat ngerem gitu sebenarnya, biar kita lebih ngerem. Kalau sebelumnya dengan di gold itu kan kita bisa $25 aja bisa, sekarang nggak bisa ya, marginnya jauh lebih tinggi, jadi kan ya bisa lebih ngerem. Oke, kita ke teknikal sekarang. Jadi kalau di fundamental nggak ada yang beritanya fundamental bagus, nggak ada. Fundamentalnya buruk semua buat semua negara. Thanks to corona ya. Nah, dengan ya elah baterai saya sekarang.
Nah, ini bahaya, sebentar. Saya mulai dari euro ya, dari euro. Saya perhatikan daily-nya. Ini kesannya, ini kesan aja. Naiknya ini baru koreksi ya. Jadi kalau gitu ya, dan pakai teori populer ya. Sekarang kan ngepas gitu di sekitar terhenti di sekitar 61,8%. Kalau apa di basic teori dasarnya Fibonacci sih ada dua level Fibonacci yang paling perhatian, yaitu 61,8 dan 50% dan 61,8%. Jadi kalau dia bisa, jadi kalau kita anggap ini trennya, kemudian ini gerakan koreksi, biasanya sih sampai 50 dia balik lagi. Atau maksimum nanti dia di 61 baru dia balik lagi. Jadi kalau pakai strategi ini, kalau pakai teori ini, strateginya adalah bikin sell limit di 61, sell limit di 50, sell limit di 61, SL-nya di shadow di high yang di atas 61,8, mungkin SL-nya di sekitar ini. Nah, kemudian kalau cara kalau pakai price action-nya di breakout dari 61,8 nge-buy. Nggak pakai pending order kalau breakout-nya. Buy dengan TP-nya sini, stop loss-nya bisa 50 atau pakai 38,2%. Jadi kalau lihat ini ya, kalau disesuaikan dengan pandangan risk data ya, ini memang seperti koreksinya memang berakhir di sini, dan sepertinya cukup menarik untuk ambil posisi sell-nya sell di euro ya. Tinggal nanti ya ngikuti gaya trading teman-teman sekalian, tinggal disesuaikan aja. Kalau memakai codingan ya, lihat level yang menarik untuk ambil posisi sell-nya. Saya cenderung mau cari sell di sini. Tapi tentu saya nggak pakai daily, karena daily ya lumayan lebar ya itunya. Stop loss-nya ya. Saya lebih mikirin stop loss ketimbang TP ya. Karena kan ya kayak gitu di semua di teori bisnis gitu, teori bisnis itu nggak ada manajemen profit, itu nggak pernah. Mungkin ada yang nulis, tapi nggak, lebih sedikit dibandingkan yang menulis tentang manajemen risiko. Jadi buat saya, yang saya perhatikan lebih ke resikonya. Jadi kalau kayak gini, ini sepertinya double top loh. Kalau kita lihat nih kan, saya baru lihat nih, warnanya ganti dulu, warnanya nggak tidak mencerminkan. Kan kita seperti ini, coba lihat, naik sampai sini dia turun, tuh naik lagi sampai sini kemudian dia turun. Seperti huruf M kan. Terus ini ada, kalau double top itu mesti ada neckline-nya. Neckline-nya seperti ini. Kurang tepat ya, saya geser sedikit. Oke. Nah, dia sepertinya sudah di breakout nih. Dia di breakout di sini tadi. Ketinggalan, tapi sepertinya udah ini breakout-nya. Nah, sekarang dia lagi antara konfirmasi dengan retest. Kalau gitu masih boleh menunggu dia untuk kembali ke atas ini. Untuk saya sih rasanya mau nge-sell kembali ya, sell. Kalau lihat posisi begini saya cenderung mau nge-sell euro lagi, tapi ini menjadi 15 ya. Ini ada double top nih. Time frame-nya 15 menit. Jadi kalau 15 menit entry-nya, kalau saya entry-nya menit 14, menit 29, menit 44, menit 59. Nah, kemudian ke pon dulu sama ya, polanya sama gitu. Minggu kemarin kayaknya koreksi, ini sepertinya koreksinya berakhir. Kita uji. Oh, yang perlu diingat di sini ada dua hal yang perlu diingat nih. Ada dua orang yang luar biasa. Yang pertama Ratu Elizabeth, positif ya, positif corona. Yang kedua, bosnya Inggris, Boris juga positif, dan dia sekarang kerja di rumah.
Ini perlu diperhatikan, dua orang berpengaruh di Inggris lagi kena corona. Kalau kita ngesel kayaknya doanya nggak jahat deh kayaknya. Kalau nge-buy ini doanya baik nih, semoga mereka segera sembuh. Oke. Nah, kalau di time frame pendeknya saya pakai. Belum ah. Masih cari sell tapi belum, kayaknya gini masih mungkin dia naik ya. Jadi ntar dulu pon. Gold bagian nggak seru dari gold, spreadnya belum pulih. Dan kalau lihat preview fundamentalnya, hati-hati, spreadnya bisa melebar kembali di pekan ini. Kenapa? Karena kalau London aja kan di lockdown ini kan 14 hari. Sekarang belum. Baru kayaknya kalau nggak salah baru hari kelima ya. 5 atau 6 gitu. Nah kalau gini, ngebaca candlestick-nya doang nih. Ini powerful buyer yang di sini ya. Yang di bagian ini. Di sini kan bayarnya muncul, bayarnya makin banyak, semakin banyak. Terus sellernya muncul, bayarnya coba kembali lagi, hilang. Nah ini tinggal nunggu nih, kalau di sini sellernya muncul, candlenya harus panjang. Kalau pendek-pendek gini ya, ini artinya bakal sideways. Sideway-nya ya bagus juga kalau dia sideways. Sideways di antara sini. Saya rasa dia sideways ini. Nah, panjang ya kalau gini ya. Kita pindah ke time pendek. Nah kalau di sini saya sepertinya kita bisa punya ini. Cuma trading ini lagi ngeri-ngeri sedap nih karena spreadnya. Ya saya sih nggak terlalu ngaruh karena ini spread zaman dahulu kala nih hadir kembali, jadi biasa aja jadinya. Cuma buat yang baru ya, jadi apa ya? Mungkin jadi punya pikiran buruk gitu. Nah kalau lihat gini ya tinggal tunggu breakout. Seperti ini ya, seperti areal apa? Kalau pakai indikator stokastik mirip gini ya. Saya nunggu breakoutnya aja nih. Masuknya menit 59. Saya rasa sih saya lebih suka nunggu dia jadi nge-breakout support ya. Oh iya tadi udah lihat sekilas ya. Ini sayangnya data kita nih pendek. Data kita ini pendek, jadi saya nggak bisa lihat yang sebelah sana lagi, saya nggak bisa lihat. Cuma ngeliat kayak gini, kalau ngeliat ininya, jangan ngeliat polanya ini apa kelompok di sini nih. Dikaitkan dengan apa ciri-ciri dari kapan sih kondisi reversal itu terjadi kalau di bawah ini dia lagi turun gini, itu bodinya pendek, bodinya kecil-kecil, shadownya panjang. Ini di sini waktu di sini dia sempat terlihat mau bikin bottom, tapi kemudian muncul perpanjangan body lagi, jadi hilang jadinya. Jadi kalau gini ngeliatnya ya masih mungkin meluncur turun sih. Jadi kalau punya locking ini malah mesti dipegang dulu, jangan dibuka dulu lockingnya mah kalau punya locking. Kalau nggak punya locking, siapkan pertahanan beneran nih. Kanada. Kanada H1. Langsung detail H1. Ada apa dengan H1? Jawaban standarnya baik-baik aja sih. Trennya down loh, Pak. Kalau lihat sekilas ya, trennya down. Oke. Ini terus biar agak enak. Soalnya panjang banget, jadi saya gedekan. Saya pakai support resisten aja lah ya, biar nggak pusing bicara overboard gitu ya. Saya rasa kita punya yang sebelumnya jadi resisten, sekarang jadi support. Sebenarnya kan dia resisten nih, sekarang jadi support. Nah terus ada doji nih. Doji ini kan artinya nggak indecision ya, pasar tuh netral. Pasar tuh udah mencapai
mencapai equilibrium. Nah, susah nyebutnya tuh. Udah dapat nilai tengahnya, udah dapat nilai rata-ratanya udah dapat ketemu. Nggak ada pihak yang dominan. Jadi kita tunggu dia breakout nih. Kalau nge-buy ya resikonya bisa pakai stop loss di sini. TP-nya ini. Kalau nge-sell stop loss-nya bisa di sini di resisten atau di shadow high yang ini. Cuma Kanada menurut saya sih lebih efektif di tradingan di malam hari, Pak. Lebih pas trading Kanada itu di malam hari. Menurut saya gitu karena dia per Amerika gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Hang Seng. Tadi 200-an poin ya, terjun ya. Walau nggak efektif menganalisa dia pakai daily. Tapi sekilas masih kelihatan trennya masih turun. Ini kemarin dia bahkan bearisnya udah mulai muncul kembali ya. Jadi kalau saya pakai ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini candle bearisnya langsung muncul panjang lagi. Nah, untuk mematahkan si seller ya dia harus bisa menelan minimal separuh dari badannya si bearish ini. Kalau dia bisa menelan separuh gini aja ya ada indikasi mungkin dia kembali rebound. Tapi kalau masih posisi ini closing daily-nya masih posisi seperti ini ya kita bisa lihat 20.000 deh. Rasanya bisa lihat 20.000 gitu. Nah, kalau lihat ini kalau untuk trading Hang Seng saya sukanya pakai time frame pendek ya. Saya enggak. Dan saya nggak pakai pending. Kenapa? Karena saya nggak pakai pending order gitu. Kalau gini saya wait and see. Dia lagi koreksi Pak, dan dia belum nyampe ke level-level apa ya? Tuh. Masih bersabar dikit nih. Biasanya sih 38 sama 28 sama 23 sama 38 ini dilewati begitu aja, seret lewat sampai nanti di kisaran 50 baru menyediakan level yang menarik untuk kita ambil posisi. Kalau di sini enggak. Cenderung bisa salah. Mau sell, mau buy bisa salah. Nikkei sama juga. Ini wait and see lihat dulu. Oke, kalau yang mau tanyakan silakan. Suntuk kayak. Kalau yang mau ditanyakan silakan. Oh, pakai chat aja ya, biar nggak terlalu berisik ya. Masuk, keluar kamu matiin. Padahal lainnya tadi. Lain tadi aku mati. Atau saya buka ya, saya unmute. Kalau yang mau nanya silakan. Saya unmute ya. Iya, mau nanya silakan. Satu aja. Nah, Nyambung ini video ini jadi. Mana? Gitu ya tuh. Tes. Ya, kedengaran Pak. Boleh. Apa ya? Saya sih soalnya lagi masih ada posisi yang saya tahan. Wih. Saya lagi di pair yang berbau Jepang. Di BJPJ. Tadi saya tutupi posisinya biar nggak ngerusak analisa.
baru ngeh, jadi saya pindahkan dulu ini sebelum kita lanjut. Biar aman. Oke, yang mau tanyakan silakan Pak. Iya. Ini jauh nih. Ini diamankan aja dulu. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau nggak ada, kita punya waktu 15 menit sebelum acara berjemur kan? Pengaruhnya di penanganan COVID itu apa, Pak? Gimana Pak? Pengaruh undang-undang untuk persetujuan coronavirus di Amerika, penanganannya. Ada pengaruhnya nggak? Oh ada Pak, pengaruh Pak. Selasa kan besok baru di tanda tangan. Iya Pak, yang itu Pak, yang apa? Bills-nya itu Pak ya, tentang corona ya, coronavirus bill. Itu kan bikin saya rasa kalau itu tantangan nih Pak disetujui Kongres Pak, dojonya bisa rebound banget Pak. Karena kan udah disetujui itu sama Kongres. Iya. Cuma implementasinya besok. Iya Pak. Jadi kalau itu bikin ketenangan investor kan Pak. Investor mungkin sedikit lebih tenang ya Pak ya. Menurut saya sih Dow Jones bisa kembali rebound nih Pak, naik Pak. Kan besok ya rencananya. Iya Pak. Hanya ya gitu tuh Pak, kalau dia belum terlaksana kan belum dia Pak, masih turun dulu dia Pak. Iya. Nanti sampai benar-benar ya udah dijalankan baru deh. Kemungkinan besar besok ada rebound lah indeks. Iya mungkin Pak. Sesi Amerika Pak. Oke. Thank you Pak. Oh Bapak Dow Jones ya. Serem. Tapi memang lebih seru ke Dow Jones sih kita sekarang dibandingkan trading oil, mendingan trading menurut saya sih daripada ke oil mendingan ke Dow Jones deh di equity-nya. Lebih cepat. Saya kemarin loss 500 poin di Dow Jones. Jadi mau balasnya besok. Begitu saya kan nonton live-nya tuh di Kongres. Iya Pak. Naik 200 poin malah jatuh di hari ini. Itu dia Pak. Problemnya dia itu kan dia belum diimplementasikan baru ya pasar kan begitu Pak. Betul. Investor ini sebagian besar masih ragu sebenarnya Pak. Apalagi kan kalau lihat status Amerika sekarang lagi terbesar ya Pak ya. Kayaknya kemarin ada dapet kebaikan. Ya kalau kita lihat di sini Amerika lagi nomor 1 kemarin. Kalau data inilah yang merusak nih Pak sebenarnya. Kalau ngeliat penanganan Amerika mau secara finansial itu ya seperti yang dilakukan di sini, kita kan ada stimulus terkait corona, itu juga stimulus terkait corona ya. Cuma dia dampaknya ini masih kemarin itu dia meledak lagi Pak. Nomor 1 dan susah dikejar. Ya, projection kematian di Amerika 100.000 jiwa. Iya, jadinya ujung-ujungnya investor takut lagi jadinya. Hari ini langsung dicerminkan dengan mereka lari lagi, mereka get down lagi tuh. Oke, Tonian nih, ayo balik lagi dong turun. Oke, ada yang lain?
Oke. Kalau nggak ada, saya rasa kita akhir sampai sini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat berjemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.